warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Didi Bagus Sadewo. Saya Sarasina Firman Ramadan. Di sini kami sedang melakukan observasi wawancara di BPN Kabupaten Magetan bersama Ibu Rina. Ibu boleh. Ya. Perkenalkan, saya Ibu Rina. Saya di bidang seksi pendaftaran hak dan penetapan. Saya di sini sebagai seksi subseksi itu pemeliharaan hak, tanah, ruang dan pembinaan BPN. Ibu langsung saja ke pertanyaannya. Untuk yang pertama, bisa ceritakan Ibu peran BPN dalam urusan tanah sehari-hari. Ya, di sini peran BPN sehari-hari itu masalah pendaftaran ya, pendaftaran tanahnya, terus pendaftaran tanah, ada pemeliharaan tanah, misalnya untuk peralihan seperti itu ya, pemeliharaan peralihan, terus ada seksi pengukuran, terus nanti ada sengketa, terus ada pengadaan tanah. Selanjutnya itu menurut info yang saya dapat itu pendaftaran itu ada dua ya Bu. Pendaftaran secara sporadik dan sistematik. Bedanya itu apa sih? Bedanya sporadik dan sistematik. Kalau sporadik itu pendaftaran dari individu atau di sini istilahnya rutin. Gitu. Nah, di situ orang mengajukan daftar sendiri ke BPN atau mungkin melewati desa seperti itu. Nah, kalau sistematik itu kita ada program dari pemerintah seperti PTSL seperti itu. Nah, itu program sistematik ini secara serempak di satu desa itu yang memohon jadi kolektif seperti itu. Nah, Ibu, kemarin itu kami mendengar isu bahwa hak milik yang 2 tahun tidak ditempati akan menjadi milik negara. Itu apa benar, Bu? Kalau menurut saya itu tidak benar, karena kalau orang sudah memiliki hak milik itu secara kepastian hukumnya sudah pasti, tapi yang kemarin dimaksud istilahnya 2 tahun nggak di itu mengenai tanah telantar, sama ada HGB tidak HGU tidak sudah dengan peruntukannya, sama sudah izin HGB tapi nggak diproses atau peruntukannya pembangunan, itu kemudian bisa dianggap itu tanah ditelantarkan. Nah, terus kayak tadi ya, yang sporadik dan sistematik itu kalau segi bedanya juga dari segi ukuran biaya. Kalau dari segi sporadik itu pengukurannya kan sesuai yang dimohon perorangan itu, biaya sendiri, jadi biayanya lebih mahal, mandiri. Itu pun tergantung dari pemberkasannya itu tadi. Nah, kalau yang sistematik itu karena sistem dari pemerintah ke pemerintah itu ada dana pembiayaan subsidi dari pemerintah. Terus selanjutnya yaitu kendala apa yang paling dominan menyebabkan masyarakat belum mendaftarkan tanah itu? Ya, kendalanya karena ketidaktahuan, istilahnya kalau pentingnya untuk bersertifikat, katanya kepastian hukumnya orang itu mungkin belum paham. Terus ada mungkin sengketa waris. Nah, kadang-kadang waris itu kalau waris kok langsung dibagi, kadang-kadang kabur. Nah, karena seperti itu, akhirnya belum menikah kok sudah dibagi, kadang-kadang kabur. Ada seperti itu. Terus ada mungkin ya masalah dokumen yang mungkin yang dilampirkan dulu
ada pemalsuan atau mungkin apa, nah, seperti itu. Mungkin ada apa perkara atau apa. Lalu untuk selanjutnya gimana BPN memastikan data tanah itu akurat baik secara fisik maupun hukumnya, itu seperti apa? Kalau di kita itu secara fisik ya, secara fisik kalau mendaftarkan sama kayak apa pendaftaran pertama itu melalui pengumpulan dulu, gitu. Kita daftarkan, terus mulai pengukuran. Nah, dari pengumpulan itu nanti setelah diukur nanti ada panitia, benar nanti pengumuman selama 30 hari. Dalam pengumuman itu ada yang keberatan enggak mengenai waktu diukur. Kalau sama waktu diukur itu ada yang keberatan, itu proses berhenti. Tapi kalau waktu diukur itu nanti nggak ada yang keberatan, lanjut sampai pengumuman 30 hari. Pengumuman 30 hari itu ada keberatan, berhenti prosesnya. Tapi kalau nggak ada keberatan, lanjut. Nah, berhentinya ini menunggu sampai selesai. Kalau sama ada sengketa atau mungkin apa sampai selesai, seperti itu. Nah, terus kalau nggak ada keberatan ya dari pengumuman itu, bisa lanjut ke penerbitan. Kalau orang jual beli tanah itu bagaimana itu proses peralihannya di BPN? Kalau jual beli tanah, ya kalau sudah ini yang diceritakan sudah bersertifikat apa belum? Yang sudah bersertifikat. Nah, kalau sudah bersertifikat itu harus melalui akte jual beli dari notaris, PPAT ya. Nah, PPAT ya. Dari PPAT nanti istilahnya ada PPAT-nya, bayar pajak, selain PPATB, PPH, mulai baru daftarkan ke BPN. Kalau untuk tanah bekas naik gendong itu bagaimana itu proses penyesuaiannya? Kalau proses gendong zaman dulu itu sudah dikonversi, istilahnya itu dikonversi itu apa sejak tahun undang-undang 60 Ya, undang-undang Nah, itu dikonversi di istilahnya kalau ada, jadi memohon daftarkan ke BPN. Kalau dia punya bukti, jadi ini mendaftarkan seperti kayak pendaftaran pertama kali. Yang mendaftar buktinya dia dulu apa? Nah, kalau seumpama pendaftaran biasa itu pakai letter C. Nah, seperti itu. Bukti-bukti apa mungkin apa waris apa. Nah, dia kalau ada bukti dulu pernah memperoleh gendong, nah itu diceritakan untuk masih hidup apa enggak, apa lagi juga sama didaftarkan, harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan itu ya nggak bisa. Selanjutnya itu dalam praktik peralihan hak atas tanah, kesalahan apa yang paling sering terjadi? Dalam peralihannya Iya, di PPAT-nya atau di BPN-nya? di BPN-nya. Seperti surat dokumen atau Kalau kesalahan itu kecil, kadang-kadang cuman ini di entrian, kadang-kadang kurang apa ketelitian. Nah, seperti itu. Ini Bu, apa masih sering ditemukan sengketa tanah yang sudah bersertifikat, masih ada sengketanya? Ya, masih ada. Istilahnya kalau ada sengketa orang yang apa ya istilahnya keberatan di atas namakan orangnya ini masih itu bisa mengajukan apa keberatan. Nah, keberatan itu dilihat dulu ini keberatannya bagaimana, sengketa yang bagaimana. Nah, kalau di kita itu bisa diselesaikan
setelah mediasi kita panggil merasa apa, kalau bisa dimediasikan mediasikan, kalau nggak bisa ya ini jalur hukum. Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap mahasiswa hukum agar lebih memahami pentingnya pendaftaran dan peralihan hak atas tanah? Ya, kalau sampai sebagai mahasiswa intinya paling tidak mengerti pentingnya mendaftarkan tanah karena untuk kepastian hukum. Karena kalau tidak ada punya kepastian hukum, itu lemah secara ilmiah. Terus praktek masalah ini hukum, pentingnya tahu aturan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu sekian wawancara kami di BPN. Kurang baiknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.